Usaha untuk memahami dunia melalui logika, ilmu pengetahuan dan filsafat, adalah cara kita untuk mendekati kebenaran, meskipun kita tidak akan pernah dapat mencapai kepastian mutlak terhadap segala hal. Halo semua, salam sejahtera buat kita semua, jumpa lagi di kanal Logika Waras, video kupas tuntas. Logical fallacy argumentum ad verecundiam adalah sebuah praktek cacat logika dengan berargumen atas dasar otoritas. Mayoritas pendakwah Islam seringkali berbicara menggunakan otoritas yang telah diakui keberadaannya sebagai dasar pijakan yang kuat baginya untuk mengemukakan sebuah argumentasi. Padahal, jika ditelusuri atau dipahami secara kontekstual yang mendalam, argumen otoritatif tersebut bisa saja memiliki hakikat makna yang tentu saja jauh berbeda. Mayoritas orang tersebut menggunakan dasar otoritas untuk membela paham dan kepentingan atau keyakinannya sendiri, serta jauh dari objektivitas dan realitas yang ada. Sudah menjadi hal yang lazim dilakukan dalam dunia Islam untuk melakukan pemaksaan pemahaman atau penafsiran ayat-ayat Al-Quran maupun hadits, dengan ancaman distempel sebagai orang kafir. Semua umat Islam wajib untuk percaya dan mematuhi ayat-ayat Al-Quran, berikut dengan tafsir-tafsirnya yang telah ada, atas dasar otoritas tertentu, tanpa boleh berpikir kritis ataupun menyelidiki kebenarannya. Setiap pandangan yang berbeda dengan tafsir-tafsir yang telah ada, akan dicap kafir dan layak untuk mendapatkan hukuman, bahkan tidak jarang menjadi halal untuk dibunuh ataupun dilenyapkan. Padahal, jika kita kaji lebih dalam, setiap manusia yang hidup di dunia ini memiliki hak dasar untuk berpikir rasional dan mengemukakan pendapat atau buah pikirannya sendiri. Ini salah satu hak fundamental dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk logical fallacy argumentum ad verecundiam di dalam dunia Islam adalah dengan adanya keyakinan yang mendalam di antara kaumnya bahwa saat kedatangan Isa Al-Masih nanti, maka beliau akan menjadi bagian dari umat Muhammad. Pertanyaan yang wajib dimunculkan adalah, siapakah Isa Al-Masih ini, sehingga lebih rendah derajat dan kedudukannya daripada Muhammad, yang notabene hanyalah manusia biasa, yang berasal dari bibit manusia Abdullah bin Abdul Muthalib. Sebagai manusia biasa, Muhammad ini jelas hidup bergelimang dengan dosa-dosa, sama seperti kita. Muhammad sangat membutuhkan keselamatan. Namun mengapa Muhammad bisa menjadi panutan dari Isa Al-Masih? Ini jelas sebuah cacat logika atau sesat nalar yang kontroversial. Mari kita uraikan secara tuntas. Lewat video kupas tuntas kali ini, tentu saja dengan memperbandingkan berdasar logika waras yang bebas merdeka, tanpa ada tekanan dogma atau doktrin-doktrin agama, agar bisa jadi lebih objektif dan komprehensif. Kajian dalam video ini, didasarkan pada uraian ayat-ayat Al-Quran sendiri, namun tentu saja menggunakan metode penalaran akal waras, dengan cara meneliti makna tekstual secara lebih mendalam dan objektif. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, agar kita tidak lagi mengalami cacat logika yang kontroversial, dan agar kita mampu menggunakan pola pikir akal waras, baiklah kita periksa isi Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat yang ke-55. Surat Ali Imran, ayat 55. إذ قال له يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah, ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian, kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan.
Perhatikan kalimat yang dicetak tebal dan berwarna putih. Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur. Makna untaian kalimat tersebut sudah pasti jelas adanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa Al-Masih, sekali lagi Isa Al-Masih, ke hadiratnya. Yang diangkat itu Isa Al-Masih, sekali lagi, Isa Al-Masih, dan bukan, jelas bukan Muhammad. Artinya kedudukan Isa Al-Masih ini, jelas lebih tinggi, sekali lagi, jelas lebih tinggi daripada Muhammad. Mungkinkah Isa Al-Masih menjadi umat Muhammad, yang kedudukannya lebih rendah? Haruskah kita bergelar profesor atau doktor dalam kebodohan pola pikir, untuk dapat memaknai ayat Al-Quran tersebut? Surat Al-Fat, ayat 2 dan 3. ليغفر لك له ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك له نصرا عزيزا. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, Nabi Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang besar. Perhatikan kalimat yang tebal dan berwarna putih, agar Allah memberikan ampunan kepadamu, Nabi Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Perhatikan juga kalimat, agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang besar. Dari pembacaan kedua ayat tersebut, jelaslah bagi kita, orang-orang waras, bahwa Muhammad itu hanyalah manusia biasa dan penuh dengan dosa, sama seperti kita, dan oleh karenanya ia wajib memohon ampunan atas dosa-dosanya itu. Dan, yang paling penting, Muhammad tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Muhammad ini jelas membutuhkan, sekali lagi, membutuhkan pertolongan yang besar, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Isa Al-Masih menjadi umat Muhammad yang penuh dosa, dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Isa Al-Masih sudah diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perhatikan kalimat, jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus itu? Apakah Al-Quran jalan yang lurus itu? Muhammad sudah menerima wahyu Al-Quran, namun belum juga mendapatkan petunjuk tentang jalan yang lurus ini. Apakah mungkin Isa Al-Masih menjadi umat dari Muhammad yang belum, sekali lagi, belum menemukan jalan yang lurus ini? Wahai umat muslim semua, gunakan akal pikiran warasmu, agar kalian tidak mendapat malu di dunia ini, dan menyesal di akhirat nanti. Tentu ini akan menjadi penyesalan yang terlambat. Jangan takut untuk berpikir logis, dan menentukan pilihan keyakinan yang benar.